Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Coach Ari Kurnia dari angkatan 22 dari kelas A jurusan Informatika. Di sini saya ditemani oleh partner saya yaitu Anwar. Silakan memperkenalkan diri. Saya Anwar Sarifudin dengan NIM 025. Ya, langsung aja di sini saya akan share screen terlebih dahulu ya. Ya. Jadi di sini saya akan menggunakan dari soal yang diberikan oleh pemateri yang ini berdasarkan dari rekomendasi dari soal tahun kemarin dari dosen Pak Yulison. Di sini sebelumnya mau bertanya dulu, dosennya sama Pak Yulison semua atau ada Bu Puspita juga? Sebagian ada yang sama Pak Agus. Oh, sama Pak, Pak Agus juga. Oh, oke oke. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah ya sama ya. Bentar ya, mau di ini dulu, di apa? Dibuka dulu soalnya. Ya, oke. Ini soalnya ya. Ini dari tahun kemarin dari Pak Yulison dosennya, dosen pengujinya. Nah, jadi kita langsung aja ke nomor satu dahulu. Nah, konsep ADT ya. Jadi soalnya itu adalah berikan penjelasan konsep ADT dan berikan contoh konkretnya. Oke, langsung aja. Nah, jadi ADT itu tuh model matematika ya, masukkan ke matematika, permodelan matematika yang merujuk kepada sejumlah bentuk struktur data yang memiliki kegunaan atau perilaku yang serupa. Jadi itu tuh tipe data dari sebuah bahasa pemrograman yang sematik yang serupa gitu loh. Jadi tipe data abstrak umumnya itu didefinisikan tidak secara langsung. Jadi hanya melalui operasi matematis tertentu aja. Jadi membutuhkan penggunaan tipe data tersebut meski dengan resiko kompleksitas yang lebih tinggi. Ya walaupun kompleksitas lebih tinggi lebih susah, tapi ya emang harus digunakan gitu. Nah, jadi oke, langsung masuk ke contoh ini aja ya, contoh konkretnya. Yang pertama itu ada operasi penambahan elemen. Ya, biasanya itu ada add list kayak gitu. Nah, add first, add last, add list misalkan itu. Nah, misalkan ada add first yaitu eh, untuk menambahkan elemen-elemen ke awal list L. Jadi ini kan add first L elemen. Nah, jadi ini tuh masuk kepada si L-nya ini nih, kepada array dari L-nya ini. Nah, lalu ada add last L elemen, menambahkan elemen-elemen ke akhir list L. Jadi memasukkan nilai akhir di dalam array kepada nilai L gitu. Lalu yang kedua ada operasi penghapusan elemen atau delete. Nah, ada delete first dan ada delete last. Delete first L, nah itu untuk menghapus elemen pertama dari list L. Jadi di dalam array jika ada L, maka jika kita ingin hapus tinggal delete first L aja. Nanti bisa menghapus dalam array itu yaitu L-nya. Lalu ada delete last L, menghapus elemen terakhir dari list L. Nah, itu tuh menghapus nilai L yang kita masukkan terakhir kali ke dalam array. Itu. Ya, atau bisa juga disebut ekor kayak gitu. Lalu ada operasi pencarian elemen, search. Nah, ini search L elemen, mencari elemen
mencari elemen-elemen dalam list dan mengembalikan indeksnya jika ditemukan atau nilai yang menunjukkan elemen tidak ditemukan jika tidak. Jadi di dalam array-nya, jadi misalnya kita ingin mencari nilai L-nya yang kita masukkan adalah 3. Misalnya di array-nya ada angka 3, maka akan dimunculkan, atau jika tidak, maka tidak akan terjadi apa-apa. Seperti itu. Lalu ada operasi pencetakan isi list atau print. Print list L mencetak semua elemen dalam list L. Jadi di dalam semua array-nya akan dicetak gitu. Oke, lanjut ke nomor 2 akan dijelaskan oleh partner saya. Silakan. Cek cek. Cek cek. Oke, untuk nomor 2 ini mungkin operasi ADT untuk tap point ya. Untuk sebelumnya ini saya memakai codingan bahasa C karena saya dulu waktu itu pakai apa? Diajar oleh Bu Puspita. Jadi apa implementasinya langsung ke bahasa C. Jadi langsung saja. Untuk yang A, buat operasi bernama add point, yaitu untuk menambahkan subjek baru ke tabel tap point. Ini saya belum masuk ke dalam ininya, apa namanya? Ke dalam codingannya, tapi udah di ini sebentar. Udah ditulis di notepad sebentar. Response. Nah, untuk endpoint mungkin seperti ini. Yang pertama mungkin akan ditulis prosedur add point, lalu inputnya itu P yang berupa poin, lalu juga ada tap point yang berupa tap point. Di sini top poinnya kita linkin ke TP untuk mengakses tap point dari nmax lalu plus 1. Diinisialisasikan dengan P. Lalu di sini di bawahnya ada tap point lalu link ke nmax diinisialisasikan dengan tap point link nmax plus 1. Mungkin segitu untuk tap point. Langsung yang mungkin yang B-nya belum, nanti akan dijelaskan setelah nomor 3 saja. Langsung ke 2C aja mungkin. Untuk cetak poin. Nah, di sini cetak poin di line 18 ini. Sebentar. Yang C itu buat prosedur untuk menampilkan sebaran poin pada bidang Cartesian lengkap dengan label warna, mencetak semua isi tabel secara lengkap. Prosedur ini bernama cetak poin. Di sini kita ini dulu void cetak poin, lalu strukturnya tap point dari ngelink ke tap point yang ini, struk poin ini. Lalu kita inisialisasikan i untuk pengulangan untuk for ini. For i sama dengan 0. Lalu jika tap point nmax masih lebih besar dari i, maka pengulangan akan berlanjut atau i++. Warna i plus 1, tap point tp i dot abs atau ngelink ke abs yang ini, stroke point. Lalu juga ada tpi-nya yang ngelink ke ORD ordinal. Lalu ada tpi yang ngelingin ke warna ini 20. Mungkin saya coba run. Seperti ini gambaran untuk hasilnya. Yang B-nya belum dimasukin, jadi belum ada pencarian. Mungkin langsung aja dulu ke nomor 3 sebelum ini. Saya lengkapi dulu sebelumnya.
operasi bernama add point, yaitu untuk menambahkan objek baru poin ke tabel poin. Tadi udah kan, yaitu untuk membuat program menambahkan objek baru ke dalam tabel poin aja. Jadi itu cukup simpel ya, maksudnya pendek pemrogramannya. Terus ada indeksasinya juga ada di atas, apa saja yang harus ditulis seperti itu. Lalu untuk yang bagian B belum, tadi akan dilengkapi setelah nomor 3. Lalu untuk yang C-nya, tadi untuk cetak poin juga sudah dijelaskan untuk mencetak isi tabel dan label warnanya ya, begitu. Oke. Kita ke nomor 3 langsung. Di sini ada link list. Yang diketahui link list, poin dan type poinnya sebagai berikut. Di sini kita akan menuliskan type point ABS ordinate berupa integer, bernilai tipe data integer. Lalu kita akan membuat type point dengan array nmax-nya +1 dan def-nya integer ya. Lalu ada address, element list, dan type list. Lalu untuk bagian A, membuat operasi berupa prosedur yang bernama add list, yaitu sebuah operasi untuk menambahkan elemen baru berupa type point pada list yang diletakkan di akhir dari list. Lalu untuk bagian B-nya, membuat operasi berupa mencetak list dengan nama cetak list. Lalu yang C adalah membuat main drivernya untuk memanggil step operasi di atas. Jadi untuk memanggil pemrogramannya agar bisa mengeluarkan output. Seperti itu. Langsung saja. Pertama menggunakan, jangan lupa ya untuk membuat library-nya dulu, yaitu stdio.h dan stlib.h. Oke. Lalu define nmax 10 itu adalah mendefinisikan konstanta nmax dengan nilai 10 ya. Jadi konstanta ini itu digunakan untuk menentukan ukuran array dalam struktur type point-nya. Jadi itu tuh maksudnya 10 itu, jadi ada berapa tabel atau ada berapa kotak di dalam array tersebut, sebanyak 10 seperti itu. Lalu stdio h itu header file studio untuk fungsi input output standarnya. Jadi kalau misalnya nggak ada stdio h, maka ya nggak bakal ada, susah untuk input outputnya ya gitu. Lalu stlib.h itu menggunakan header file stlib.h untuk fungsi-fungsi umum seperti alokasi memori. Jadi untuk mengalokasikan memori ya, biar nggak terlalu memakan besar memori juga. Oke, langsung ke pemrogramannya, yaitu ada mendefinisikan tipe data point, type depth stroke, integer abscis, integer ordinate, terus point. Tadi kan kita disuruhnya kan untuk mencari abscis ordinate kan di dalam type point itu. Nah, diindexasikan sebagai integer. Ini sudah abscis ordinate-nya sebagai integer. Lalu mendefinisikan tipe data type point, yaitu type depth stroke point tp dengan nmax-nya +1. Lalu integer nef. Nef itu tuh jadi untuk memodifikasi array-nya gitu. Jadi kalau misalkan nef-nya diintegerkan, maka di dalam array hanya bisa berupa integer saja. Atau misalkan di sini string nef, maka di dalam array-nya hanya bisa berupa string saja, seperti itu. Lalu jangan lupa ya, apalagi dengan yang dosennya Pak Yulison, kan nanti ngodingnya di kertas ya, untuk kalau misalkan ada ngoding. Nanti bagian type-nya sini, type-nya ini jangan lupa digaris bawahi, itu penting, sangat penting. Jangan lupa bagian type-nya itu di garis bawahi. Terus untuk bagian integer, pokoknya tipe data bentukan atau buatan tetap harus diberi garis bawahi. Terus seperti void, if, for, pengulangan juga tetap harus dikasih di garis bawahi. Kalau sama Bu Puspita sepertinya tidak terlalu harus digaris bawahi ya, cuman kalau bisa harus untuk menambahkan nilai. Jadi misalkan codingannya salah, tapi kalau walaupun diberikan kejelasan seperti itu, ada nilai plus tambahan. Untuk dengan Pak Agus kita kurang tahu ya, soalnya belum pernah sama beliau. Oke, lanjut. Kita mendefinisikan tipe data element list. Nah, dengan type depth stroke-nya element list, lalu type point-nya berikan info to element list next. Nah, di sini itu kita tuh mendefinisikan tipe data baru element list
yang merupakan struktur dengan dua variabel, yaitu merupakan type point dan next yang merupakan pointer ke elemen berikutnya di dalam linked listnya. Oke, lalu ke type def struct ya, ini yang mendefinisikan tipe data list. Nah, ini tuh mendefinisikan tipe data baru yang bernama list merupakan struktur dengan satu variabel first yang merupakan pointer ke elemen pertama dalam linked list ya, ke pointer pertamanya, nilai yang pertama. Lalu ada void add list kali L t point t ya. Lalu integer main, nah itu mainnya. Lalu untuk cetak list dan add list ini voidnya itu adalah mendeklarasikan prototipe-nya ya, dari fungsi add list dan cetak list yang akan digunakan nantinya. Nah, lalu kita akan membuat main drivernya, yaitu int main. Nah, ini adalah contoh penggunaan add listnya juga. List l dot first sama dengan 0. Jadi maksudnya nilai pertama dari L itu masih 0 atau tidak ada. Lalu int main itu adalah fungsi utama programnya. Lalu kita list L untuk mendeklarasikan variabel L sebagai objek list. Nah, lalu untuk L first-nya sama dengan 0, yaitu menginisialisasi L dengan first yang menunjukkan ke 0, menandakan bahwa link list itu masih kosong. Oke. Lalu kita ke contoh data t point new data.name sama dengan 3. Nah, for i sama dengan i, lalu i diinisialisasikan sebagai new data name ya. Lalu jika i nya lebih kurang dari sama dengan new data name, maka i nya akan diinkrementkan terus atau nilainya akan terus bertambah. Lalu new data tp i dot abscis sama dengan i, dan bawahnya adalah ordinat kali 2. Nah, abscis itu, ordinat itu adalah sebuah koordinat yang untuk menandakan kalau abscis itu adalah x, ordinat itu adalah y. Nah, seperti itu. Lanjut ke atlas, memanggil atlas untuk menambahkan new data ke list ya. Atlas l new data return 0. Nah, di sini itu digunakan untuk mengakhiri fungsi main ya, main drive nya, dan mengembalikan nilai 0, menandakan program berakhir tanpa masalah gitu. Lalu kita akan mengimplementasikannya fungsi atlas-nya tersebut. Oke, void atlas list kali L t point t. Nah, ini tuh ada juga mengalokasikan memorinya untuk elemen barunya. Nah, lalu jika if new node itu sama dengan 0, maka print memory allocation failed, jadi gagal atau error. Lalu exit 1, kembali 1. Oke, bentar. Nah, jadi itu untuk memeriksa alokasi memorinya itu berhasil atau enggak. Nah, maka kalau gagal, program akan mencetak kesalahan dan keluar dari programnya. Lalu mengisi data info elemen baru dengan T dan next dengan 0. Nah, yang ini ya, 0 ini tadi. Lalu akan T ini untuk menyalin data type point ke dalam elemen barunya. Lalu untuk new node next-nya menetapkan pointer next elemen baru menjadi 0. Begitu. Lalu pengimplementasian cetak list juga ada. Kalau untuk cetak list itu menginisialisasikan pointer P untuk menunjuk ke elemen pertama dari link listnya. Nah, itu tuh merupakan iterasi melalui link list menggunakan loop while. Yang ini, loop while ini. Bagian sini, while sini. Nah, itu. Jadi ada atlas dan cetak listnya. Cetak listnya itu digunakan untuk mencetaknya, untuk mencetak isi type point dan dalam setiap elemennya, yaitu setiap titik yang tersimpan di dalamnya. Nah, untuk outputnya, berhubung karena dev C++ saya itu ketinggalan zaman ya, jadi saya menggunakan yang punya teman saya, dan outputnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Itu untuk mencari nilai titik abscis ordinat, mengisi list setelah menambahkan elemen baru. Nah, ini type point tadi. Poin 1 sesuai abscisnya, yaitu adalah 1, ordinat dan ordinat 2. Nah, seperti ini.
mungkin terlalu panjang ya, pastinya akan sulit ya kalau misalnya jika diingat semua, apalagi buat nanti ulangan, apalagi kan pakai tangan gitu kan, ditulis ditulis di kertas gitu, ngodingnya pakai pulpen misalnya. Nah itu kalau saran dari saya aja, buat jangan, gak usah lengkap-lengkap banget lah gitu. Jadi usahain untuk main drivernya itu harus benar, sama penginisiasiannya itu harus pas, harus harus nyambung gitu sama main drivernya gitu. Kalau walaupun begitu, walaupun codingannya salah, tapi kalau misalkan bener di bagian situnya, nilainya bakal tetap dihitung besar gitu ya. Dan jangan lupa tadi garis bawah tadi yang untuk bagian type, lalu if, perulangan seperti itu tetap harus diperhatikan juga ya untuk digaris bawahi. Nah begitu. Oke, sampai sini. Jadi nomor 1 dan nomor 3 tadi ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau ada silakan ya ditanyakan. Oke, untuk yang nomor 2 bagian B ya. Jadi ini tuh simpelnya itu adalah kita tuh pertama membuat objek dulu, objek point ya, yang warnanya adalah kuning namanya. Nah itu tuh menjadi pusat utama gitu ya, yang akan kita hitung sebagai objek point yang memiliki jarak terdekat dengan poin dengan warna kuning. Jadi kita tuh adalah menghitung poin-poin objek lainnya yang terdekat dari warna kuning itu, dari si pusat itu gitu loh. Nah ini tuh menggunakan fungsi yang bernama poin terdekat gitu. Nah lalu menggunakan nilai balik return dari fungsi ini, yaitu berupa nilai indeks yang dimana poin yang terdekat itu bakal ditemukan. Jadi kita tuh mencari dalam array itu tuh kuning itu misalkan ada di tengah-tengah. Nah yang di sejauh itu tuh yang lebih dekat dari kuning itu apa, entah warna itu yang sebelah warna merah atau itu warna biru. Nah seperti itu logikanya, kayak gitu simpelnya. Oke, semuanya udah dijelaskan ya. Nanti akan ada di YouTube juga, jika masih kurang mengerti bisa ditonton ulang. Oke, jika tidak akan ada yang ditanyakan, maka akan diakhiri untuk responsi kali ini. Terima kasih untuk semuanya udah hadir, dihargai untuk kedatangannya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan, karena kita juga sama masih belajar ya. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang. Terima kasih banyak, Kang. Ya, sama-sama. Makasih, Kang.